Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok nggak jawab? Masa ikut jawab? Oh iya. Ya kita pakai mic itu. Ya, kita masih bersama ini nih. Oh nggak ada ya? Enggak dong, juga ini nggak ada. saya ikut Bali. Ini kita ini siapa sih? Oh iya, Kan cuma tetap main kita hampir-hampir, Pak. belum family. Kita main di salah satu kolektor ya, kolektor breeder, Karena pembalap juga. dulunya pembalap ya. Iya, pembalap. Apa masih sekarang juga pembalap? Oke, kita langsung tanya dulu, langsung sama tuan rumahnya langsung, Pak. Ya, silakan. Boleh diperkenalkan Perkenalkan namanya. dulu, Mas Saya Randi dari Jombang. Dari Jombang. Iya. Kamu dari mana? Oh, Thailand ini. Sawadika Bapak. Oh iya. Ini Mas Randi ini juga kenal Arga dari dulu sama-sama hobi motor ya. Mana Bukan. ada saya hobi motor. Hobi bekel. Aduh. Kalau seperti itu. Dulu memang suka satu tempat gathering gitu, Bapak. Catering. Dulu Bapak. Dulu anak Nggak usah. truk ya. Anak truk jelas. Ini anak Kita nggak modifikasi mungkin. motor. Kita saat ini ada di kandang indoor semi outdoor. Sami outdoor. Ya sekitar kita ini jelas ada motor-motor berjalan lah. Iya. Ada keong. Iya kayak kalau yang di hah ini gitu. Dari yang di sekitar sini dulu. Ini buat teman-teman ini kandangnya masuk ini. Kayak di Madam itu masuk loh. Masuk angin. Soalnya Los. pas. Anginnya. Nah ini tujuannya dari kandang dulu ini. Ini tujuannya buat ngurangin panas. Iya. Peredam panas. Ini pakai Pasir ya. Substratnya kita pakai pasir. Ketebalan sekitar 50-60 cm. Soalnya menurut saya pribadi ya, kalau untuk enclosure kura-kura darat itu yang paling bagus memang substratnya pakai pasir. Kenapa? Karena kalau misal dia kencing nanti cepet meresap. Meresap. Kalaupun dia pup, kotorannya pun cepet kering, Ya. jadi nggak bau. Oke. di Madam pakai apa? Pasir campur tanah, Pak. Oh tanah kebun. Tanah kebun, Nah, Pak. tanah kebun itu sebenarnya Kalau tanah kebun itu kita lihat lihat apa namanya? Di area situ dipakai misal buat bakar sampah atau apa. Soalnya kejadian di tempat teman saya itu pakai tanah kebun tapi bekas tempat buat bakaran. Atasnya dibuang, bawahnya kan bersih, tapi tetap ada bakterinya. Jadi kurangnya itu kemarin sempat banyak yang kena protozoa. oh Iya. berarti Cirinya kayak gimana tuh kira-kira? Kalau kena protozoa atau gimana? Iya. Ya, Kalau kena protozoa itu biasanya mencret. Jadi pencernaannya yang nggak normal, iya bermasalah. oh, berarti sama. Kalau di biawak kemarin dia makannya normal, Tiba-tiba mencret gitu. tiba-tiba mencret, makannya banyak, Hmm. tapi badannya semakin habis. Oh Itu iya. ada iya. di biawak juga. Nah, terus kalau sini makanannya ini, Pak. Oh kalau makanan, Makanannya. ya sama sih saya kasih sayur juga. Cuma kalau di sini kan kebetulan cari rumput mudah, jadinya oke. kita kasih selingan rumput juga. Sama sih gitu. di rumah suka. Iya. Ya minta orang lah mengaruh. Nah, ini kalau yang depan ini berarti buat naruh Pakan. Pakan. Iya, wadah pakan. sini kamu, sini. Ini dilihat, ini. Nah, kayak gini. Jadi nanti cuman kepalanya aja yang masuk makan. Kayak besi. Kalau ini, Pak, ini suruh naik sendiri terus dicumili makan. Ya. Iya buat Salah satu- lengkap aja. Salah satu makanan. Kalau untuk yang buat pakan ada di karung. Nah, karungan. Kalau ini Karungan. tanduran. Iya. janganlah ya. Ini juga makanannya ya. Sebenarnya ini jenis yang buat makanannya, ini opuntia yang Opuntia. yang biasa. Kalau yang ini yang ya jenis lain lah, itu juga yang berduri kita biasa nggak pakai buat makanan. Kaktus centong. Kang Iya, jepret, kaktus centong. Kang jepret anyaran nggak bikin makan ini? Enak. Enak loh itu, ada airnya itu Iya, dalamnya. airnya. Biasanya ini kan onta juga kuat kalau Ini lucu ya, tempatnya enclosure-nya dikasih kayak relief gitu. bayangin Nah, kalian di rumah ada kandang kayak gini. betah lah di rumah kayaknya kalau Meja, kursi, malam-malam. Ya. Bahasa Inggrisnya tenguk-tenguk. Iya, betul sekali. bat gitu kan, ngopi. Ini makanya dulu sekarang ini Mas Randy lebih sering di rumah ya. Iya, untuk saat Banyak ini kan ya. saat ini ya dari
Soalnya tempatnya juga enak banget. Enak. Dulu kan sering ditinggal tuh. Iya, iya. Di sini nih, ini di sini ada seukuran ini nih. Gede Jantannya ini. berapa? Betinanya berapa? Kalau di kandang ini sendiri ada 1 jantan 3 betina. Yang jantan yang Oke. ini Iya, yang paling besar itu jantan. Jantan. mau diangkat kok kita berdua nggak kuat. Yang kuat jelas madam. Saya, Iya. saya kuatnya tuh naikin bapak. Gitu bapak. Kalau ukuran segini biasanya dilepasin itu minimal motor ambruk. Iya, 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 iya. Yang paling sering sih tuh Tembok. tembok sama itu pintu dapur saya bapak. Jebol berapa kali bapak itu ditubruk. Itu karena hobi. Loh, yang di tempat madam itu kita masuk gini pak. Tubruk. Dia sudah masuk. Iya, iya, iya. Kalau jantan biasanya memang Gitu ya? lebih agresif. Oke, heeh. Oh, Sama kayak yang di depan ini, ya gitu. Kalau ada orang ngapain gitu, disamperin, diseruduk. Oke. Padahal ukurannya nggak terlalu besar, cuma 45 sentian. berarti kura-kura ini paham pak. Kalau ada kita, dia merasa wah ada pejantan lain. Kok sama kita? Enggak gitu bapak, enggak gitu bapak, enggak gitu cara mainnya bapak, enggak gitu bapak. Gimana diam loh ini serius. Iya. Kalau yang di depan ini depan ini juga ada. Itu sama sulcata juga, tapi ada pardalisnya 1 di pojok. Wow, iya itu. Oke. Itu kan jebret ngapain sih? Masuk Ini. lagi sana. Ini dikasih beberapa tanaman juga, aroid Iya. merambat, Untuk memperindah. perindah. Mau Bagus sih. ambil satu boleh, Pak? Iya, boleh. Itu apa itu pak? Oh itu anakannya. Iya. Ini umur berapa ini kalau segini-segini? Kalau yang ini kurang tahu ya. Soalnya ini yang dapat hadiah kemarin. Oh bisa aja. Ini yang dia kemarin Oke. menang kontes terus. Oh iya menang kontes. Kontes Ya, berarti alhamdulillah. barangnya bagus-bagus ini. Emang. Alhamdulillah. Mengerikan. Nggak kayak kita. Pelihara seminggu mati. Meninggoy. Di Meninggoy. kulkas banyak yang kayak gini karena kita nggak bisa piara Ya. ini. Banyak banget. Kalau segini berapa bulan ini? Itu sekitar 3-4 bulan. 3-4 bulan. Iya. Ini nggak tahu. Nggak tahu ini. Ya kalau perkiraan saya mungkin 2-3 bulan lah. 3 bulanan. Kalau Segini. kalian lihat ini beneran bagus, ini matanya sehat banget. Oh, iya, ya lihat. kan, hidungnya juga enak gitu liatnya. Ini nelornya juga di sini. Iya, nelornya di sini. Nelornya di sini. Terus penetasnya pakai inkubator Pakai inkubator. sama pakai apa itu perlit atau pakai Oh ya, saya pakai keduanya. Jadi ada yang pakai vermi, ada yang pakai Oh, perlit. ada dua. Kebetulan kalau yang pakai perlit baru nyoba, jadi belum sampai menetas. Kalau yang tahun kemarin yang golongannya itu saya pakai vermi. Dan di sini tuh bagusnya adalah kerapasnya tuh nggak piramiding banget gitu loh. Oh, kalau yang ini termasuk yang Termasuk agak piramid, agak piramiding ya, ya. yang lainnya banyak yang yang lainnya semut. banyak yang nggak ini. Sana-sana tuh banyak banget yang smooth lah. Ya untuk captive sih termasuk smooth lah. Ya, ada tipsnya nggak biar nggak piramiding gitu? Oh, yang penting kita rutin ini aja, rutin mandiin. Oh rutin mandi. Terus pakan harus bener-bener konsisten. Jadi misal kita kasih makannya pagi, porsinya seberapa nanti harus rutin gitu aja. Oh gitu ya. porsinya tetap berarti. Porsinya tetap ya. Tergantung ukuran. Oh, Ya. Jadi sebenarnya piramiding ini nggak selalu yang captive itu piramiding, nggak bisa dihindari nggak? Iya, bisa. Oke. Kalau saya kebetulan kan biar nggak monoton, jadi ada yang dibuat bodinya Ada yang- beda-beda. Yang semut ada, yang agak piramiding ada. Cuma ya piramidingnya nggak parah sih, yang wajar-wajar aja. Terus sih. Ini kemarin. Ini berarti yang tahun lalu. Iya. Ini kapan hari kecil loh? Kecil. Ini segini. Kecil kok. Kecil ini. Kecil loh. Iya 7 sentian 7 mungkin. senti. Kecil lah. Udah segini. Seperti ya di sini. Ini di sini pemberian pakannya sendiri berapa kali kalau sehari? Kalau saya pribadi malah 3 hari, cuma porsinya nggak langsung banyak. Oke. Jadi pagi kita kasih makan, terus sore sekitar jam 3 itu dia biasanya aktif cari makan. Jadi kita kasih makan lagi, terus malam kita kasih makan tapi pelet kalau malam. Oh, Oh, gitu. buat Jadi nggak terlalu makanan diporsir pelengkap. banget ya memang. Iya. Jadi kayak di alamnya dia juga nggak terlalu banyak makan. Jadi bagus tuh karapasnya semut. Nah, ini kan yang kloter pertama ini. Itu di situ juga ada yang kecil-kecil lagi itu. Ada yang bocah-bocah, Sebenarnya di bocil-bocil. sini udah menghasilkan karya berapa, Pak?
Kalau yang menetas dan sehat sampai besar ya, itu kemarin baru sekitar 43 ekor. Karena kita baru mulai tahun kemarin kan. Oh, baru tahun kemarin. Iya, baru mulai tahun kemarin. Baru tahun kemarin udah bisa breeding dan 43. Sudah berhasil. Banyak banget. Madam berhasil loh. Berhasil pecah, Bapak. Iya, maksudnya dia sudah berhasil sampai telur, dia di dalam sudah di dalam tanah. Diinjak-injak sama indukannya. Akhirnya sama Madam dicongkel dan pecah akhirnya. Sama pecah juga. Terima kasih Madam. Hebat sekali memang. Nah, ini di kandang sini ini udah banyak. Situ banyak. Itu banyak anakannya tuh yang kecil-kecil tuh banyak. Di belakang kameramen juga. Nanti cakep-cakep tuh. habis ini kita ke kandang sebelah boleh, Pak? Boleh. Yang belakangnya kan jepret itu. Kan jepret, siap ke belakang kan jepret. Kita langsung ke belakang. Kembaliin ini dulu ya. Kita kembalikan lagi ke tempatnya semula. Yo. Oke, sekarang kita lagi berada di tempatnya para kerucil-kerucil ini yang kecil-kecil ini. Nggak kecil banget sih, nggak kecil banget ini. Nih. Ini ada tips-tips singkat buat kalian yang mau pelihara sulcata gitu kan, tapi dari baby gitu kan, gimana biar awet, nggak gampang mati soalnya kan. Soalnya kan orang kan biasanya kan oke, sulcata aja buat starternya kura darat gitu, tortoise gitu, tapi ternyata pas habis dibawa pulang beberapa minggu kemudian udah meninggal. Ini tipsnya gimana aja? Kalau tips dari saya, pertama-tama kalau beli pastikan beli kura yang sehat. Kita bisa lihat dari kulit-kulitnya ada jamur atau tidak, terus matanya harus cerah, jangan yang sayu. Ya, ciri-ciri sehat semacam itulah. Nah, kalau untuk perawatannya sendiri, kebanyakan orang kan mindsetnya itu ini kura asalnya dari Afrika, jadi butuh panas. Tapi menurut saya pribadi, setelah beberapa tahun coba pelihara itu sebenarnya dia memang butuh panas, cuma ya yang jangan terlalu over ya. Jadi kita jemur seperlunya saja, terus kembali ditaruh di tempat teduh, jemur rendam sekitar ya 15-20 menit tergantung sesi. Kalau agak besar itu bisa agak lama jemurnya. Terus untuk pakan sendiri yang bagus itu dimix harusnya. Jadi beberapa macam sayur itu 2 atau 3 macam sayur dicampur. Bisa diselingi, misal pakai wortel. Atau seminggu sekali kasih pepaya, itu penting buat biar dia nggak ada penumpukan urates yang nantinya jadi ini ya, jadi BS ya. Jadi BS ya. Iya. Oh, jadi pantesan biasanya kita kasih pepaya, kasih daun pepaya, kasih pepaya itu dia setelahnya tuh dia keluar itu ya urinnya yang berlebih gitu ya. Iya, kalau pepaya memang fungsinya kalau untuk sulcata itu buat ini asupan cairan, jadi nanti merangsang uratesnya untuk keluar juga. Kalau daun pepaya itu fungsinya buat obat cacing alami. Oh gitu, jadi nggak apa-apa ya buat sekali dikasih. Iya. Dan dia ini sebenarnya butuh kelembapan juga nggak sih? Iya, humid yang bagus buat sulcata itu harusnya ya di atas 60 kalau mau hasilnya bagus ya. Jadi karena dia mungkin di alam juga sebenarnya nggak di outdoor juga ya, maksudnya dia kan juga di. Sebenarnya kalau kita pelajari di alamnya sendiri kan dia bikin goa yang gali. Nah, itu dia keluar sebenarnya waktu malam matahari, nggak lagi terik sih. Jadi dia sembunyi buat cari kelembapan dan meneduh sebenarnya. Cuma banyak yang beranggapan kalau ini dari Afrika kuat panas, malah akhirnya nanti dia dehidrasi terus jadi BS. Jadi bisa gampang kena BS. Ini juga semut-semut ini tadi, dum-dumnya ini, karapasnya ini. Ini pun kalau kita rawatnya benar sebenarnya pertumbuhannya juga cepet. Kayak ini baru usia sekitar 2 minggu. Ini sudah 6 cm lebih.
Waktu lahir kemarin saya ukur 5 cm. Teman-temannya pun sama. Ini usianya baru sekitar 2 minggu. Nah, biasanya nih untuk memilih sulcata awal kita belinya lebih baik beli yang kayak gini apa kayak gini? Kalau saran saya ya sebaiknya yang sudah di atas 10 cm. Tapi tetap kita harus lihat kurangnya harus sehat. Sehat juga ya. Kita beli size 10 cm kalau kelihatan nggak sehat ya. Nah, kalau kita mau lihat kalau 10 cm sebenarnya lebih gampang. Jadi kita lihatnya yang pertumbuhannya cepat. Orang banyak yang nggak tahu. Kalau warna yang gelap ini sebenarnya garis pertumbuhannya. Jadi kalau dia pertumbuhannya cepat, warna gelapnya ini semakin banyak. Tebal, iya. Kebanyakan orang malah carinya kan yang tipis, thin line. Kuning kalau gitu. kayak ini sih bagus. Masih kelihatan lah ya garis itunya. Karena ini warna naturalnya, tapi kadang itu kering. Oke. Jadi kuningnya kuning agak pucat gitu itu sebenarnya dia pertumbuhannya kurang cepat sih. Jadi warna kuning itu karena dia bermutasi. Oke. Ujung-ujungnya semua pasti bakal jadi kuning nantinya. Dan untuk kalau semama kita belinya yang ukuran size segini nih, yang perlu dipersiapin itu apa aja? Nomor 1 kandang ya. Jadi kita kandang bisa pakai apa bikin kandang yang mumpuni lah. Dari lampunya itu harus kita sediakan. Nggak perlu pakai lampu yang terlalu panas sih, 25 watt. Itu sebenarnya saya juga sudah cukup ya. Dan ya indikator lah yang kayak termometer itu biar kita bisa tahu suhu pastinya berapa ya. Jadi nggak main kira-kira kan. Kalau sekiranya ternyata suhu ruangan sudah cukup, jadi kita nggak perlu hidupin lampu. Lampu dihidupin kalau pas suhunya lagi di bawah 29 ya. Terus untuk penjemuran juga kayak gitu? Kalau jemur saya biasanya ya itu jemurnya sekitar jam 9 pagi. Sekitar durasinya? Iya, sekitar 20 menit. Sambil direndam ya. Iya, tapi nanti habis saya rendam, saya taruh sini. Kalau pagi kan di sini separuh masih ada spot kena matahari. Ya, jadinya buat yang merasa masih perlu berjemur nanti mereka berjemur sendiri. Jemur pun sebaiknya begitu ya. Kalau meskipun pakai air itu jangan full terpapar matahari. Ya, jadi kasihlah spot teduh. Soalnya takutnya kalau pas kita lupa. Ya, nanti seringan banget tuh kalian teman-teman kan banyak banget ditinggal berapa menit lupa. Nggak tahu intensitas. Kasihan nanti berapa. Dia dehidrasi kalau over. Terus kalau seumpama kitanya jarang juga di rumah, terus itu jemurnya kayak gimana ya? Apa cukup di lampu gitu atau? Iya, kalau misal kita pelihara full indoor pun bisa sebenarnya. Bisa. Tapi kita pakai lampunya yang sudah ada kandungan UVB, UVA-nya. Iya. Wah, ini kita sambil camping. Enggak ada apa ini ya? Meniupkan ini di sini loh. Ini panas ini. Buat mereka ya city mewah, buat kita menyedihkan. Nah, kalau di sini kita lihat yang di depan ini. Ini di depan ini. Ini adalah keong terbesar kedua di dunia. Ini keong terbesar ya. Madam punya ya? Gak punya, Bapak. Wow. Dari mana saya punya? Gak punya, Madam. Gak punya. Itu katanya reptiler. Kalau ukuran gini loh. Ini berapa tahun nih? Ini sekitar 4-5 tahunan kayaknya. 5 tahun lah mungkin. 5 tahun itu segini. Udah piara ini ya? Wedi. Jadi 5 tahun ini kayak gini. Untuk pastinya sebenarnya saya nggak tahu. Soalnya dulu belinya udah 40 cm yang ini. Iya. Di sininya baru sekitar saya adopt tahun 2019 akhir. Jadi ya sekitar 2 tahun ya di sini. 2 tahun di sini loh, segini loh. Sekarang mungkin udah 56 cm kalau yang ini. Kalau yang itu? Kalau yang ini saya adopnya dari size 30 cm 2018 akhir. Sekarang ukurannya sudah sekitar 60 ini. Gawat gede. Sulcata segini aja udah berat, apalagi ini. Ini yang bisa 1 meter lebih itu, Pak ya? Iya, bisa 1 meter lebih. Satu tortoise terbesar kedua ya? Kedua, edan. Berat banget ini. Ini yang tercatat paling gede berapa meter ini, Pak?
Yang saya tahu sekitar 1,5 kalau nggak salah. Gede banget. Itu bisa dinaikin orang itu. Itu bisa dinaikin orang, bayangin aja. Ini porsi makannya sama juga. Kalau aldabra sebenarnya dia kemampuan makannya lebih banyak dari sulcata. Jadi biasanya kita kasih lebih. Oke. Gitu. Dan dia sebenarnya lebih kuat panas apa enggak sih daripada sulcata? Kalau dia cenderung lebih ke nggak panas ya. Nggak panas. Jadi makanya ini Lebih kalau dikasih diperhatikan ini, ya lebih settingan dingin kandangnya ya. berbeda. Kalau di sana ya lebih gersang lah, lebih Lebih kering. Kalau di gersang. sini Kalau kita ini- kasih tanaman. Dikasih kolam juga itu ada Iya. kolamnya gede. Kolamnya lebih gede. Ya isinya juga lebih gede nih. Wede. Ini dia makan terus. Ini juga sama ya makanannya, menunya. Iya sama. Mix juga tapi. Iya sama. Teman-teman kalau mau pelihara yang ini tuh, kalau buat newbie nggak boleh ini ya. Ya boleh aja sih. Nggak boleh pak. Pasti sama. Hardiness-nya atau lebih kuat mana sih sebenarnya ini daripada sulcata? Sebenarnya sama aja sih. Cuma kalau yang ini kan enaknya dia nggak gampang kena bladder stone. Kalau sulcata masalah utamanya selalu bladder stone. Oke, pantesan ke klinik itu nggak pernah nemuin ini kena bladder stone sih. Iya, iya. Jadi memang dia lebih nggak rentan ya kena bladder stone atau Iya. hampir nggak pernah ya. Belum pernah sekali saya tahu kasus aldabra kena bes, tapi cuma satu kali itu Cuma aja. satu kali. Oke, Iya. berarti lebih itu. Ini maafin ada keong-keong. Iya, ini kangkang ini kok Aduh, suka menggerobuti manusia ini. lucu sih. Ini ya. Ini kalau diangkat sedikit nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa Pak, kalau kuat aja gitu sih. Kita mah pikirnya gitu dari tadi. Kalau kuat aja sih nggak apa-apa. Wow. Dulu mah lihat kayak gini tuh biasanya di kebun binatang kayak Batu Sikezu gitu nggak sih? Iya, Ya kan, kita kan bisanya cuma Akhirnya gitu. kita bisa lihat langsung sini. Nanti Sini. siapa tahu main ke MWW sama DRD dikasih ada lihat yang ukuran dika- mobil itu. ada gitu kan, kita ke farmnya orang-orang crazy rich itu kan ya kan bisa juga. Nah, ini sama juga, ini buat makanannya ya. Iya. Ya. Makanannya taruh situ, nanti dia datang set nongkrong di situ, ngopi di sini. Akhirnya ngisis di sini. Ini alhamdulillah kita di sini juga Wah, sih dingin. menata. Kita sauna tipis-tipis, tapi ya sedikit menyiksa lah. Asik sih. Kapan ya kita punya aldabra ya? Apa kata Papa Tuyul? Gitu ya. Iya. Nanti kita minta dedi kita aja gitu Iya. ya. Dedi, aldabra Dedi. Madam mau aldabra yang kecil, Itu besar Pak. Itu besar. keren bisa diduduki nanti foto di atasnya gini sambil jalan kan. Ini segini sebenarnya udah masuk ukuran dewasa, bisa breed nggak? Kalau ukuran segini masih remaja ya. Wah. Soalnya dewasanya setahu saya kalau untuk yang mulai bisa di breeding itu 90 cm ke atas kalau untuk aldabra. Oke, kita tunggu beberapa tahun lagi. Kalau dari ukuran segini menuju ke 90 cm butuh waktu sekitar 2 tahun, 3 tahun. Kalau kita buat rata-rata dia, soalnya kalau sudah besar kan dia pertumbuhannya juga lambat. Semakin lambat. Iya, berbeda kalau kita Dari push baby. rawat dari kecil sampai size 20 cm, 25 cm itu cepet. 1 tahun juga udah tercapai size segitu. Tapi kalau mulai 30 cm ke atas itu mulai lambat pertumbuhannya. Oh, si Jumbo mulai berjalan-jalan. Edan. Lucu juga sih kalau punya gede-gede kayak gini ya, asik gitu. Nanti kayaknya kita harus pindah ke depan ini. Kita lihat. Tur di belakang disudahin, nanti next kita ngobrolin masalah kura air ya. Ya. Sekarang masalah kura darat kayaknya harus diakhiri sekarang. Ya. Karena dan kita ini- sudah bercucuran keringat. panas banget ya.
ya kan. Bukan nggak ada tempat karena yang Ya iup di udah. sini. Iup. Ini Jadi kura-kura di sini. udah hampir jam 1 sih. Iya. Cukup untuk Kita memilih waktu yang tepat. Maaf kita tadi kita ngobrol-ngobrol aja tadinya. metabolisme kita udah terlihat kalau lancar. Yes, jangan Oke. lupa ya. Jangan lupa guys buat like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video dari kami. Oke? Terima kasih buat Mas Randy sudah di Thank you banget Mas udah Iya. kasih kesempatan buat ini. Kita mau coba ke depan aja nanti kita. Oke. Yes, Yang terima berapa kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.